Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'anil syabihi wal masili wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa asarahu ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa was sadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Akhwati fillah, azanallahu jami'an. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermajlis kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah ini untuk sama-sama mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah masih kita kaji kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah, kitab yang ditulis oleh beliau Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaih, yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari, dan masih pembahasan tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Kita masuk pembahasan yang ketujuh di antara sunnah-sunnah sholat, yaitu al-isti'adah. Al-isti'adah yaitu meminta perlindungan atau membaca ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang di situ adalah orang meminta perlindungan, yaitu meminta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang ditakuti. Ini namanya isti'adah, yaitu aliltija ilallah, meminta penjagaan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang ditakuti. Dan isti'adah, meminta perlindungan atau membaca ta'awud, ini termasuk sunnah. Karena sebelum orang membaca Quran, ini disunnahkan membaca ta'awud atau beristi'adah. Dan di dalam salat kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran, termasuk Al-Fatihah dan juga surat-surat yang lain. Karena sebelum kita membaca Al-Quran, dianjurkan untuk membaca isti'adah atau ta'awud, maka di sini pun dianjurkan untuk beristi'adah. Hukumnya sunnah. Di samping pula ketika kita itu sholat, kita ingin agar terhindar, bebas dari gangguan-gangguan syaitan atau was-wasnya syaitan, dari bisikan-bisikan setan, maka kita juga dianjurkan untuk beristi'adah, berta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma sighotnya, lafadznya berbeda-beda. Artinya ada berapa lafaz atau sighat yang disebutkan oleh muallif di sini. Ada dua contoh, dua macam sighat atau lafadznya, yaitu yang pertama kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sighat yang masyhur, kalimat yang masyhur yang dipilih oleh jumhur ulama. Jadi sighat yang pertama ini, atau bentuk lafaz ta'awud atau isti'adah yang pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari gangguan setan yang rajim, yang terkutuk, yaitu yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya.
Maka ketika kita mengucapkan kalimat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan atau dari gangguan setan yang terkutuk. Maksudnya supaya setan itu tidak menimbulkan mudarat, tidak menimbulkan bahaya kepada kita. Jadi supaya setan itu tidak membahayakan kita, baik dalam urusan agama kita atau dunia kita. Maka kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sigat yang paling dipilih oleh jumhur ulama rahimahumullah. Karena dalilnya yaitu dalam surat An-Nahl ayat yang ke-98. Allah Ta'ala berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang rajim, yang terkutuk. Ini Allah perintahkan ketika kamu hendak membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maka karena kalimatnya fasta'id billah minasyaitonir rajim, maka tidak perlu menambah-nambah. Fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Makanya cukup kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini lafaz yang pertama, sigat atau bentuk yang pertama dari sigat ta'awud atau isti'adah. Lalu yang kedua, lafaz yang kedua yaitu a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi as-samii'il alim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Bedanya dengan sebelumnya tadi cuma ada tambahan sifat bagi Allah yaitu As-Sami' Al-Alim. As-Sami' Al-Alim ini dua sifat yang ditambahkan dalam sigat atau lafaz ta'awud yang pertama tadi. Kalau pertama kan tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ditambah di sini untuk sigat yang kedua a'udzubillahis samii'il alimi minasyaitonir rajim. Tambahan as-sami' al-alim hanya untuk menunjukkan sifat Allah. Karena kalimatnya a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah. Yang Allah nama dan sifatnya as-sami' dan al-alim. Menambah di sini kalau memang ada dalilnya itu dibolehkan. Dan ternyata juga ada dalilnya, yaitu Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-36. Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu huwas sami'ul alim. Dan jika setan menggodamu dengan suatu godaan, jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dia Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini tambahannya karena ada innahu huwas sami'ul alim, maka ditambahkan untuk menunjukkan nama dan sifat Allah, sehingga tambahannya a'udzubillahis samii'il alimi minasyaitonir rajim. Ini yang kedua. Cuma ada tambahan a'udzubillahi as-sami' dan al-alim. Kalau sebelumnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Cuma kita kadang butuh membiasakan. Walaupun mungkin kebiasaan kita ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kan begitu. Kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim mungkin ketika kita ada rasa takut.
Atau ketika kita itu mungkin sedang dalam kondisi marah, perlu kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi membaca yang lain itu juga penting. A'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonirrajim. Misalnya ketika sholat. Ketika kita sholat, rasanya kok sholat kita pas di tengah-tengah sholat, ya, kita itu merasa nggak pernah menyadari isi kandungan sholat kita. Kita itu sedang minta apa, kita nggak sadar. Sadar-sadar mungkin pas rakaat ketiga misalnya, aduh, saya sejak tadi sholat kok nggak mikir apa yang sedang saya baca. Di saat itu berarti dia merasa, oh ini berarti gangguan setan. Maka baca a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadang kita baca a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Ini dua lafaz yang disebutkan oleh muallif berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an. Lalu ada lafaz yang ketiga tapi tidak disebutkan oleh muallif karena hadisnya masih diperselisihkan. Tetapi sebagian ulama menyatakan hadisnya saling memperkuat satu sama lain sehingga naik derajatnya menjadi hasan atau sahih. Lafaz yang ketiga, ya, lafaz yang ketiga yang tidak disebutkan oleh muallif yaitu a'udzu, ditambah lagi dari yang kedua, a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini untuk lafaz yang ketiga. A'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Yang artinya a'udzubillahis samii'il 'alim, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk, ya, min hamzihi dari gangguannya, wa nafthihi dari syairnya, wa nafsihi dan dari kesombongannya. Ini tambahannya min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dan ini tambahan yang sebenarnya para ulama menyatakan ini tambahan yang juga makbul. Karena berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i. Sekalipun itu tadi hadisnya memang masih diperselisihkan oleh para ulama, makanya muallif yaitu Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih ini tidak membawakannya, cuma dua tadi, ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Dua lafaz ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan tambahan a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, ini berdasarkan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, yang sebagian ulama menghasankannya. Intinya kita itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari penyakit-penyakit hati yang ditimpakan oleh syaitan. Jadi mengapa kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Karena supaya penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita itu yang ditimpakan oleh setan hilang. Ini yang pertama. Mengapa kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang ini dulu pernah kita jelaskan. Kemudian alasan yang kedua,
supaya malaikat itu mendekat. Dalam sholat kita, mengapa kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah dan suratan-suratan yang lain? Supaya malaikat juga mendekat. Karena mereka ingin mendengarkan bacaan kita. Tentunya malaikat rahmat yang akan mendekat. Kemudian juga supaya setan itu tersingkir, supaya setan itu menyingkir, tidak menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Kalau tadi yang pertama, ya, penyakit hati yang sudah ada dalam diri kita, yang itu ditimbulkan, dimunculkan oleh setan itu supaya hilang. Kemudian yang ketiga ini, supaya setan yang mau mendekat dia juga menyingkir, sehingga dia tidak menghalangi diri kita dari mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ibadah kita atau apa yang kita baca dalam sholat kita. Makanya kita dianjurkan untuk membaca isti'adah atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan. Ini sunnah-sunnah sholat yang ke-7. Kemudian yang ke-8, sunnah-sunnah berikutnya ini masih posisi berdiri, ya. Jadi bagian pertama dari sunnah-sunnah sholat sudah kita jelaskan. Bagian pertama itu sebelum masuk dalam sholat. Nah sekarang sudah masuk dalam sholat, tapi posisi masih berdiri untuk yang ke-8. Di antara sunnah-sunnah sholat yang ke-8 yaitu al-basmalah, membaca bismillah atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau untuk makan atau mungkin aktivitas yang lain cukup bismillah. Tetapi ketika mau membaca Al-Fatihah, sunnahnya itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu juga dinamakan basmalah juga. Ya. Sebagaimana kalau orang mau makan dianjurkan membaca bismillah, itu juga basmalah. Lalu bismillahirrahmanirrahim yang kita dianjurkan untuk membacanya ketika mau membaca Al-Fatihah itu juga dinamakan basmalah. Nah, pendapat yang rajih tentang hukum basmalah ini adalah sunnah. Maka di sini dikatakan faminas sunnati an yubasmila ba'da al-isti'adah. Ba'da al-isti'adah. Termasuk perkara yang sunnah, yaitu dianjurkan orang yang salat itu membaca bismillahirrahmanirrahim atau membaca basmalah setelah dia membaca isti'adah. Setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, orang dianjurkan, disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Mana dalilnya? Yaitu hadis Nu'aim al-Mujmir radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi ummil Qur'an wa fihi walladhi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadisnya Nu'aim al-Mujmir radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku sholat di belakang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu sahabat Abu Hurairah menjadi imam dalam sholat. Kita ketahui yang namanya sahabat Abu Hurairah itu sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Kata Nu'aim al-Mujmir, aku sholat di belakang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka beliau radhiyallahu anhu membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, beliau membaca Ummul Quran, membaca surat Al-Fatihah.
Selesai dari sholatnya, sahabat Abu Hurairah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah, sungguh aku ini orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah SAW. Berarti maksudnya sahabat Abu Hurairah ingin menjelaskan bahwa salat yang dia lakukan itu paling mirip, hampir sama persis dengan salatnya Rasulullah SAW. Yang berarti sahabat Abu Hurairah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hukumnya ini wajib atau sunnah? Kalau mungkin barangkali semua yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tata cara sholat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan harus kita lakukan. Berarti membaca Bismillah juga wajib. Itu hukum asalnya, tetapi ada dalil yang memalingkan dari wajibnya membaca Bismillahirrahmanirrahim menjadi tidak wajib, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan lafaz atau ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini kepada orang yang tidak khusyuk waktu itu dari sholatnya, orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya, yaitu orang Arab Badui yang sholatnya cepat. Itu hadisnya dikenal dengan al-hadis atau hadisul musi sholatahu. Hadisnya tentang orang Arab Badui yang tidak tumakninah dalam sholatnya. Nah, kan habis itu ketika orang Arab Badui itu melakukan sholat dengan cepat, sampai akhirnya datang kepada Rasul, sampai 3 kali datang kepada Rasul. Ya, ketika datang pertama kali, Rasul mengatakan, kamu belum sholat, ulangi sholatmu. Sampai 3 kali. Yang hadis ini juga masyhur. Maka setelah selesai dari yang ketiga kali dari sholatnya ini, orang Arab Badui ini kan, dia menyatakan terus terang kepada Rasul SAW bahwasanya dirinya itu tidak bisa sholat kecuali dengan cara seperti itu. Lalu oleh Rasul SAW diajari bagaimana cara sholat yang baik. Nah, ketika Rasul SAW mengajari cara sholat yang baik kepada orang Arab Badui tersebut, dia atau beliau SAW tidak menyebutkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang berarti membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat ini hukumnya tidak wajib. Semoga ini bisa dipahami. Intinya bacaan Bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah, hukumnya tidak wajib. Ini menurut mu'alif di sini. Kemudian yang berkaitan dengan basmalah ini perlu kita jelaskan. Yang sunnah itu kita ucapkan jahar keras atau kita ucapkan sir untuk bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ucapkan sir atau jahar. Maka yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat yang rajih untuk ucapan Bismillahirrahmanirrahim adalah dibaca dengan sir. Ini khususnya untuk sholat jahriyah. Kalau sholat yang sirriyah, sholat yang suara kita itu tidak dikeraskan, seperti duhur, asar, jelas bacaan bismillah tidak perlu dikeraskan. Sholat duhur, sholat asar kan kita nggak mengeraskan bacaan kita, termasuk bismillah juga tidak perlu dikeraskan. Tapi untuk sholat maghrib, isya, subuh, yang dianjurkan orang itu untuk mengeraskan bacaannya. Maka untuk baca bismillah yang tadi hukumnya sunnah, ini kita baca dengan sir atau dengan jahar, dengan bacaan pelan atau bacaan keras. Maka khilaf para ulama, tapi yang rajih kita hanya jelaskan yang rajih, pendapat yang kuat bahwa
basmalah atau membaca bismillahirrahmanirrahim ketika salat jahriyah, salat yang kita keraskan bacaan kita baca basmalah ini dengan sir, dengan pelan. Cuma kadang-kadang jahar, jadi lebih banyak sirnya. Cuma kadang-kadang boleh saja untuk menjaharkannya, untuk mengeraskan bacaan basmalah, berdasarkan hadis-hadis yang menerangkan hal itu. Salah satunya ini tadi hadis yang kita baca, yaitu sahabat Abu Hurairah. Ini ketika sholat, dia mengatakan sholatnya paling mirip dengan sholat Rasul. Ya, ini sholatnya paling mirip dengan sholat Rasul, dan dia mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim ini kadang-kadang dibaca dengan jahar. Cuma seringnya sir, ini yang harus dipahami. Meskipun sebagian ulama mengatakan ini sahabat Abu Hurairah karena sedang mengajari para sahabat yang lain atau para tabi'in, sehingga pantas dia membacanya dengan keras karena sifatnya sedang mengajari. Tapi intinya wallahu ta'ala alam, jadi yang rajih tadi lebih banyak membaca basmalah itu dengan sir, dengan suara pelan, dan kadang-kadang membacanya dengan jahar. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, dan hadis yang muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu menerangkan bahwa sahabat Anas ini pernah bermakmum di belakang Nabi, pernah bermakmum di belakang sahabat Abu Bakar ketika sahabat Abu Bakar menjadi khalifah, pernah bermakmum di belakang sahabat Umar bin Khattab ketika sahabat Umar bin Khattab juga menjadi khalifah. Dan mereka semua ini, Nabi kita Muhammad SAW, juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sahabat Umar bin Khattab, kata sahabat Anas, mereka ini membuka salat mereka dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya begitu takbir, ya, dalam salat jahriyah, salat yang dikeraskan bacaannya, Nabi, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ini tidak terdengar membaca doa istiftah, juga tidak terdengar, ta'awud juga tidak terdengar, basmalah juga tidak terdengar, tapi mereka langsung membuka kalimat atau bacaannya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau lebih tegas lagi dalam riwayat Imam Muslim, sahabat Anas mengatakan la yadkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah. Mereka tidak menyebut kalimat bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan mereka, yang berarti kebanyakan atau seringnya salatnya Rasul, salatnya Abu Bakar, salatnya Umar bin Khattab itu ketika membaca bismillah atau ta'awud itu tidak dikeraskan. Tapi ingat Bu ya, dibaca bukan berarti tidak dibaca. Jangan setelah Allahu Akbar mungkin baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sampai selesai, lalu tiba-tiba dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini perlu diingatkan bahwa ta'awud tadi termasuk sunnah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim. Habis itu baca bismillahirrahmanirrahim, meskipun tidak dikeraskan. Lah kalau tidak membaca sah apa tidak? Ya sah saja, sah. Karena ini masuk ke dalam sunnah-sunnah sholat. Bukan berarti sholatnya tidak sah, insya Allah masih sah. Cuma karena ini sunnah
Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sholat, ya kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasul tersebut. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan lirih, dengan lembut atau dengan suara yang tidak keras. Lalu juga baca bismillahirrahmanirrahim dengan sir pula. Meskipun tadi ada yang sesekali kadang dikeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahimnya. Karena tentang bacaan bismillahirrahmanirrahim ini, apakah dia masuk ke dalam surat Al-Fatihah atau tidak, ini juga khilaf para ulama. Bismillahirrahmanirrahim ini apakah termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan? Ini para ulama beda pendapat. Kalau untuk surat-surat yang lain, bismillah itu tidak termasuk ayat. Untuk surat-surat yang lain, surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sekalipun bismillah itu kalau kita lihat di mushaf itu ditempatkan paling atas sebelum masuk ke dalam surat, tapi dia tidak termasuk bagian dari surat-surat tersebut. Sehingga dalam surat Al-Fatihah pun sekalipun kalau kita lihat di dalam mushaf, kalimat bismillahirrahmanirrahim seringnya ditulis ayat yang pertama, ya. Tetapi apakah dia masuk dalam surat Al-Fatihah? Ini beda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dia masuk, ada yang mengatakan tidak masuk. Makanya tadi ya kita tidak memperdebatkan masalah apakah dia masuk atau tidak. Intinya bukan berarti kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, cuma seringnya kita baca dengan sir, dengan pelan. Boleh sesekali dibaca dengan keras sebelum membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ini mudah-mudahan bisa dipahami untuk masalah bismillahirrahmanirrahim ini atau yang disebut dengan basmalah. Ini yang ke-8 di antara sunnah-sunnah salat. Lanjut. Yang ke-9 di antara sunnah-sunnah dalam salat yaitu at-ta'min ma'al imam. Membaca amin bersama imam. Membaca amin bersama imam. Perhatikan yang namanya amin itu sangat dianjurkan setelah kita membaca Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena doa-doa dalam surat Al-Fatihah itu doa-doa terbaik. Doa-doa yang paling manfaat. Makanya karena itu doa terbaik, doa yang paling manfaat, itu alangkah baiknya kita mengamininya. Ya, kita mengamini doa-doa tersebut. Karena tabiat doa, ya, umumnya doa atau biasanya doa itu kalau baik ya diamini. Apalagi kalau isinya adalah doa terbaik yang kita inginkan. Di dalam Al-Fatihah kan kita berdoa bagian terakhir atau separuh yang kedua, kita itu ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ini doa yang manfaat. Kita mohon agar di dunia ini Allah tunjukkan jalan yang lurus, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang selamat, bahagia di dunia ini, dan juga nanti selamat dan bahagia di akhirat. Maka doa ini harus kita amini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini perlu diamini. Amin. Karena itu tadi tabiat doa, umumnya doa itu kan diamini. Makanya di sini dikatakan wadzalika idza qara'al imamul Fatihah fil jahriyah.
yaitu ketika imam membaca surat Al-Fatihah ketika salat jahar, ketika salat yang dikeraskan bacaannya. Kalau kita menjadi makmum pas lagi salat maghrib, isya, subuh, ketika imam membaca Al-Fatihah, selesai dari bacaan Fatihah, kita dianjurkan membaca amin, karena sholatnya jahar. Maka nanti untuk rakaat ketiga, keempat, kita tidak dianjurkan membaca amin dengan keras, karena memang kita tidak mendengar imam itu membaca dengan keras. Ya. Atau ketika kita sholat sendirian, yang juga kita keraskan bacaan Fatihah kita, maka kita juga dianjurkan membaca amin. Jadi di sini ya, kalau orang itu sebagai makmum, maka disunahkan ketika imam mengucapkan amin, ya, ketika imam mengucapkan amin, maka makmum juga disunahkan membaca amin. Dalilnya mana? Sebenarnya banyak dalilnya. Di sini mu'allim membawakan satu hadis. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, dia menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kata Nabi, jika seorang imam mengucapkan amin, jika seorang imam membaca amin, fa aminu, maka baca pula amin oleh kalian wahai makmum. Ini kata Rasul, idza ammanal imam fa aminu. Jika seorang imam membaca amin, berarti kapan imam baca amin dengan keras? Di 2 rakaat. Yang pertama dari sholat jahriyah, imam yang baca amin. Maka kita sebagai makmum pun, kata Nabi, fa aminu, maka baca amin pula oleh kalian. Lalu Nabi memberikan alasan, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, karena barang siapa yang bacaan aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini luar biasa manfaatnya. Barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kan berarti pahalanya besar. Cuma kita mengucapkan kalimat yang singkat, ringan, amin. Kalau pas bertepatan dengan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosa kita. Berarti ketika kita itu membaca amin, di saat itu pula malaikat mengamini. Ya. Karena memang banyak doa-doa yang diamini oleh malaikat. Banyak doa-doa kita yang diamini oleh para malaikat. Salah satunya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, du'aul muslimi li akhihi bidhohril ghaib mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkal faqala amin walaka bimisli. Doanya seorang muslim untuk saudaranya yang tidak nampak di hadapannya, itu namanya doaul muslim li akhihi bidhohril ghaib. Doanya seorang muslim untuk kebaikan saudaranya yang tidak ada di hadapannya. Seorang muslim mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya, mungkin sedang jauh di sana, atau mungkin karena saudaranya itu sudah meninggal dunia, itu namanya ad-du'a bidhohril ghaib. Kata Nabi, doanya seorang mukmin untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya itu mustajab.
Karena di samping orang itu yang sedang mendoakan ada malaikat yang dia mengatakan amin. Di samping orang itu ada malaikat yang mengucapkan amin, dan malaikat itu juga mengatakan walaka bimisli, dan kamu juga mendapatkan yang sama. Ini pentingnya kita itu mendoakan saudara kita. Misalnya kita itu barangkali ya dalam doa-doa kita selipkan Rabbighfirli wali walidayya atau Allahumma ighfirli wali walidayya. Kita selipkan doa untuk orang tua kita. Berilah ampunan untukku dan untuk kedua orang tuaku. Maka itu kan kebaikan untuk orang tua, juga kebaikan untuk kita. Atau kita selipkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, berikanlah ampunan untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Berarti kan kita doakan orang-orang yang dahulu yang sudah meninggal yang beriman. Ini doa untuk mereka. Maka di samping kita ada malaikat yang mengamini doa kita, dan malaikat itu mengatakan kamu juga mendapatkan yang sama. Masya Allah. Berarti kalau kita itu mendoakan 1.000.000 manusia, kita mendapatkan berapa? Mendapatkan 1.000.000 pula yang sama. Dan ini diamini oleh malaikat. Termasuk di sini, selesai dari membaca Al-Fatihah atau selesai imam membaca Fatihah, yang imam membaca amin, kita juga dianjurkan membaca amin. Karena waktu itu amin kita itu diamini pula oleh malaikat. Berarti kita itu jangan pelit untuk membaca amin. Dan dikatakan di sini wat ta'min an yakula amin. Ya, takmin di sini yaitu membaca a-nya panjang, mi-nya juga panjang. Amin. Nah, perhatikan. Jangan dibaca di tasydid mimnya. Karena maknanya beda. Amin. Kadang orang enggak sadar mimnya di tasydid. Amin. Nah, mimnya di tasydid salah. Kenapa? Karena artinya itu amin, orang yang bermaksud, berniat namanya. Amin. Seperti dalam ayat wala aminal baital haram. Ya, orang-orang yang bermaksud, berniat menuju. Nah, itu amin kalau mimnya di tasydid. Kemudian jangan meremehkan, dia baca amin. Amin artinya aman. Padahal amin yang kita inginkan tadi itu kan artinya istajib atau Allahumma istajib. Ya Allah kabulkan. Berarti amin itu isim fi'il yang artinya istajib, yaitu isim fi'il amr di sini, kabulkan ya Allah. Ya. Istajib itu amin, apa? Amin. Kalau amin artinya aman. Atau yang a-nya pendek tapi mimnya panjang, amin. Nanti artinya orang yang dipercaya. Atau mungkin a-nya panjang, amin misalnya. Artinya orang yang aman. Berarti kan panjang pendek itu mempengaruhi makna. Ya, panjang pendek mempengaruhi makna. Maknanya bisa jauh. Makanya perhatikan. Karena kadang orang-orang lagi santai, terutama anak-anak misalnya. Ada yang panjangnya luar biasa. Imamnya itu sudah mau membaca surat, dia masih min terus saja. Namanya juga anak-anak. Ada yang karena mungkin malasnya juga luar biasa,
dia cuma di belakang keras lagi, amin. Nah, misalnya. Akhirnya maknanya jauh berubah. Artinya maknanya tidak seperti yang kita inginkan. Padahal makna amin artinya istajib, kabulkan ya Allah. Ya. Meskipun Bu, kadang kalau kita itu mendengar doa dari orang lain, misalnya begini, ya semoga jenengan hidupnya bahagia. Panjenengan ngomongnya apa? Amin. Ya enggak Bu? Oh ya amin. A dan min. Ya, duh orang biasa cerek. Kan biasanya gitu. Ya semoga rezekinya lancar ya. Amin. A-nya panjang, min-nya panjang. Duh. Karena enggak biasa. Oh ya, amin. Ya. Itu kan jadi doa. Supaya walaupun maksud kita itu adalah amin kan gitu. Tapi kan kita itu karena bahasa kita dan dia mendoakannya juga mungkin dengan bahasa Indonesia ya. Dia mendoakannya dengan bahasa Indonesia, kita pun kayak menggunakan bahasa Indonesia saja. Ya amin gitu saja. Oh ya amin. Ya. Didoakan. Coba saja panjenengan itu kalau nulis WA di WhatsApp itu didoakan gini cukup amin kan gitu saja Bu, amin kan itu. Kalau dari sisi makna, kalau itu tulisan Arab maknanya sudah beda. Tapi semoga ya semoga itu adalah maksudnya amin yang artinya Allahumma stajib. Itu semogalah. Kalau selama ini barangkali kita menulisnya di WhatsApp itu adalah amin. Semoga maksudnya amin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkannya. Karena Allah Maha tahu. Maksudnya kita adalah amin. Apalagi kalau tulisan seringnya kan kita menyingkat-nyingkat kan gitu. Seringnya orang itu nyingkat-nyingkat, makanya kalau bisa amin itu cuma AMN kan gitu. AMN siapa gitu. Nah. Padahal maksudnya amin ya. Padahal kalau amin saja tadi nggak cukup, harusnya amin kan gitu. Maka di sini ya disunnahkan untuk membaca amin ketika imam membaca amin, yaitu selesai dari bacaan Al-Fatihah. Berikutnya ya sedikit ya tentang masalah amin. Untuk wanita itu tidak mengeraskan bacaan amin ketika dia jadi makmum. Mengapa tidak mengeraskan? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Berarti membaca tetap saja dia baca amin, tetapi tidak mengeraskan bacaannya. Ini menurut para ulama ya, bagi wanita. Tidak mengeraskan bacaan amin supaya tidak memunculkan adanya fitnah. Lalu perhatikan juga ini perkara yang lain. Ketika kita mengamini doa, itu juga benar-benar itu doa yang benar, atau maksudnya itu doa yang perlu diamini. Apa ada doa yang gak diamini? Perhatikan nih penjelasan sebagian ulama. Kalau itu adalah doa untuk kita, doa kebaikan tentunya, kita amini. Tapi kalau itu untuk Allah Subhanahu wa taala, itu tidak perlu diamini. Kenapa? Allah itu enggak butuh untuk didoakan. Ya, Allah itu enggak perlu didoakan. Berarti kan kalau untuk makhluknya seperti kita butuh diamini, didoakan. Tapi kalau itu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, ya enggak perlu diamini. Karena ya Allah itu tidak butuh doa. Maksudnya gimana? Perhatikan nih. Ketika kita itu mendengar salah satunya doa kunut witir.
Allahumma hdini fi man hadait. Atau kita mendengarlah Allahumma hdina fi man hadait. Kita amini. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Kenapa? Itu kita sedang mendoakan untuk diri kita. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Ini untuk kita. Ya, waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Tapi berikutnya ini. Ya. Fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Ini sedang menerangkan tentang Allah. Perhatikan artinya. Fa innahu la yadhillu man walait. Sungguh. Ya. Fa innahu sesungguhnya saja. La yadhillu man walait. Tidak akan hina orang yang engkau kasihi. Tidak akan hina orang yang Allah kasihi atau Allah tolong. Tidak akan hina orang yang engkau tolong, wahai Allah. Berarti ini kan sedang menjelaskan tentang Allah atau sifat Allah, bahwa orang yang oleh Allah tolong maka tidak akan hina. Berarti ini sedang menjelaskan sifat Allah. Dan kalau sedang menjelaskan sifat Allah, nggak perlu diamini, karena itu jelas pasti terjadi dan itu sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Makanya dalam doa kita itu juga harus mengetahui ini menjelaskan tentang sifat Allah atau doa untuk kita. Karena kebanyakan kaum muslimin kan cuma bisanya amin amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Tapi ketika fa innahu la yadhillu man walait, amin. Wa la ya'izzu man adait, amin. Kan gitu kita. Padahal di situ tidak perlu diamini. Karena di situ sedang menerangkan sifat Allah, dan sifat-sifat Allah menunjukkan kesempurnaan, tidak butuh doa kita. Dalilnya mana? Perhatikan. Nabi SAW mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam. Jangan kalian katakan assalamu ala Allah, semoga keselamatan terlimpah kepada Allah. Jangan. Kenapa? Fa innallaha huwas salam. Karena sesungguhnya Allah itu as-salam. Allah itu yang memberikan keselamatan, atau Allah itu yang maha selamat. Berarti kalau Allah itu maha selamat, nggak usah kita doakan. Atau Allah yang berikan keselamatan, berarti Allah nggak butuh kita ucapkan doa supaya Allah diberikan keselamatan. Bisa dipahami, Bu? Jadi sifat Allah itu sudah mewakili, sifat Allah itu sudah tidak butuh didoakan lagi, makanya tidak perlu diamini. Berarti kalau kita itu selama ini membaca amin ketika wala ya'izzu man adait, amin, ya berarti nggak paham isinya apa. Ya memang nggak paham sih. Itu pentingnya orang itu mengetahui isi doa. Ini kaitannya dengan amin atau tambahan masalah amin atau takmin. Lanjut. Yang ke-10. Di antara sunnah-sunnah dalam sholat ketika orang berdiri, yaitu qira'atus suratil lati ba'dal Fatihah. Membaca suratan setelah Al-Fatihah. Ya, setelah Al-Fatihah itu disunnahkan, hukumnya sunnah. Enggak baca juga tidak, ya, tidak batal sholat kita. Disunnahkan membaca suratan atau surat-surat yang lain selain Al-Fatihah selesai dari membaca Al-Fatihah. Dikatakan di sini fa qira'atuha sunnah fir rak'atainil ula. Membaca suratan itu hukumnya sunnah di 2 rakaat yang pertama dan kedua untuk sholat
Sholat, semuanya sholat ya. Pada rakaat yang pertama dan kedua disunahkan membaca suratan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama rahimahumullah mengatakan hukumnya sunnah. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala, dia menuturkan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fir rak'atainil ulayaini min salati dhuhri bi Fatihatil kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis saniyah wa fir rak'atainil ukhrayaini bi Fatihatil kitab. Sahabat Abu Qatadah menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca pada 2 rakaat pertama, yaitu berarti rakaat pertama dan kedua dari salat zuhur, membaca bi Fatihatil kitab wa surataini, membaca surat Al-Fatihah dan 2 surat. Berarti 2 rakaat pertama beliau membaca Al-Fatihah dan suratan. Yutawwilu fil ula, untuk rakaat pertama beliau memanjangkannya. Wa yuqassiru fis saniyah, dan untuk rakaat kedua beliau pendekkan. Untuk baca suratannya ya. Untuk bacaan suratannya, rakaat pertama itu baca panjang, rakaat kedua baca yang pendek. Wa fir rak'atainil ukhrayaini, untuk 2 rakaat terakhir ketika salat zuhur kan berarti ada 2 rakaat terakhir. Bi Fatihatil kitab, beliau cuma membaca Fatihatul kitab. Ini dalil yang pertama. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping membaca Al-Fatihah, beliau juga membaca suratan untuk 2 rakaat pertama. Berarti rakaat pertama dan kedua. Untuk rakaat ketiga dan keempat cukup Al-Fatihah saja. Dalil pertama. Dalil yang kedua, wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat atau tidak sah salat bagi orang yang membaca, bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, Nabi mengatakan tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Berarti bisa dipahami dari hadis ini, bolehnya mencukupkan dengan surat Al-Fatihah saja. Berarti membaca Fatihah saja sudah cukup. Ya, karena Nabi mengatakan tidak sah salat kecuali dengan baca Fatihah. Berarti cukup Fatihah saja itu sudah mencukupi. Maka berarti suratan hukumnya tidak wajib. Kemudian fa'ammal makmum, adapun makmum dalam salat jahriyah, itulah yaqra'us suwar, tidak membaca suratan. Karena makmum itu cukup membaca Al-Fatihah, habis itu mendengarkan. Bisa dipahami, Bu? Untuk yang salat jahriyah, kalau untuk salat sirriyah yang salatnya tidak dikeraskan, makmum juga baca Fatihah, dan kalau masih ada waktu dia baca suratan untuk rakaat pertama kedua. Tapi kalau untuk salat jahriyah, maka makmum itu membaca Al-Fatihah, sisanya mendengarkan suratannya imam. Berarti makmum tidak perlu membaca suratan. Yang disunahkan hanyalah imam ketika sholatnya jahriyah. Tapi kalau imam sholatnya sirriyah, sholatnya tidak dikeraskan, berarti makmumnya di samping baca Fatihah, dia juga baca suratan yang lain untuk rakaat pertama dan kedua.
Qala Ibnu Qudamah mengatakan rahimahullah, la na'lamu khilafan baina ahli ilmi fi annahu yusannu qira'atu suratin ba'dal Fatihah fi rak'atainil ulayaini min kulli salat. Kita tidak mengetahui adanya khilaf di antara para ulama tentang disunnahkannya membaca suratan setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama setiap sholat. Jadi ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ya perlu kita terangkan pula bahwa sunnah untuk membaca suratan ini 1 surat selesai. Maksudnya ketika 1 rakaat kita kan baca Fatihah lalu suratan ya. Yang sunnah membaca 1 surat sampai selesai. Kalau sebagian surat boleh enggak? Boleh. Perhatikan ini. Kalau panjenengan Bu baca amma yatasaalun, kalau bisa habiskan. Kalau bisa. Dan itu sunnah. Kalau sebagian saja boleh enggak? Boleh. Ya. Boleh saja mungkin 3 ayat, 4 ayat enggak sampai selesai. Boleh. Kemudian boleh 1 surat itu diulang-ulang dalam 2 rakaat. Kalau jenengan rakaat pertama baca idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai selesai. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan idza zulzilat lagi, boleh enggak? Boleh. Jadi di sini dibolehkan karena ada dalilnya juga. Nabi pernah membaca 1 surat diulang untuk rakaat yang kedua. Kemudian boleh juga membaca lebih dari 1 surat dalam 1 rakaat. Rakaat pertama dia baca Al-Fatihah. Setelah selesai Fatihah dia baca barangkali misalnya lam yakunil ladzina kafaru Al-Bayyinah, tambah qul huwallahu ahad, boleh enggak? Boleh. Surat yang lain juga boleh. Dalam 1 rakaat? Iya. Dalam 1 rakaat membaca 1 surat Al-Fatihah dan 2 suratan atau 3 suratan boleh enggak? Boleh. Jadi membaca separuh surat boleh. 1 surat utuh itu sunnah. 2 surat dibolehkan, 3 surat juga dibolehkan dalam 1 rakaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini dulu ya. Ini perkara yang disunnahkan sebelum masuk pada sunnah-sunnah ketika rukuk. Yang insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.